Terus di ini share itu screen. Window. oke. Oke. Nice. Boleh, Sat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat yang secara langsung kita rasakan ataupun nikmat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tetapi tidak kita sadari. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita, contoh dalam bersabar, contoh dalam bersyukur, dan juga contoh dalam segala aspek kehidupan. Maka semoga harapan kita tentunya kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita yaitu Ustaz Farizal dan juga Umi Rifkah. Kita doakan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, sepuh senior, silakan untuk ikut bergabung. Baik, Ustazah, tema kita pada hari ini seperti yang sudah dijadwalkan yaitu Quranic Law of Attraction, yaitu meraih asa dengan energi kalam ilahi. Sebelum kita masuk ke materi, tentu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Kita ketahui terlebih dahulu siapa yang menulis dari karya ini. Ya, beliau yaitu Rushdin. Kalau biasanya di buku-buku atau di platform itu disebutkan Rushdin S. Rauf. Nah, setelah saya cari bahwa nama beliau ini Rushdin Syarifuddin Rauf. Nah, lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 4 November tahun 1985. Beliau merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Syarifuddin Rauf. Nah, bisa jadi ini yang ujungnya ini adalah punya dari nama ayahnya ya. Ya, agak make sense sedikit dengan tempat bekerja ya. Kemudian ibunya bernama Syamsiah Said. Nah, beliau ini merupakan alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, kemudian ini saya kurang mencari lebih dalam ya, apakah memang beliau itu sampai selesai di Universitas Hasanuddin Makassar ataukah sampai selesai dan kemudian S1 lagi di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Jakarta. Ya, tapi yang jelas setelah dari Sultan Hasanuddin Makassar ini beliau melanjutkan ke STIS Jakarta. Nah, beliau ada seorang entrepreneur. Nah, selain dari buku yang kita akan bahas ini, yaitu Quranic Law of Attraction, beliau juga mempunyai karya-karya lain. Nah, di antaranya yaitu adalah Enggak Juara Enggak Oke, yang diterbitkan pada tahun 2007. Kemudian ada Smart Heart tahun 2008, Quantum Istiqomah tahun 2008, dan beberapa karya lainnya, baik itu yang masih dalam waiting list ya, dan untuk diterbitkan ataupun yang sudah diterbitkan. Oke. Ya, lupa. Ya. Oke. Nah, ini profil daripada penulis. Kemudian, sebelum nanti kita masuk ke penjelasan apa itu
Quranic Law of Attraction itu tadi, maka terlebih dahulu saya akan mengajak atau menjelaskan mengenai apa sebenarnya latar belakang daripada adanya penulisan dari Law of Attraction ini tadi. Baik itu yang versi Barat dan juga yang versi Islamnya, versi Al-Quran. Dan juga nanti kita bahas juga mengapa penulis menulis buku ini. Nah, Quranic Law of Attraction ini sebelumnya juga sudah pernah ditulis dengan judul yang beberapa judul yang berbeda. Nah, kalau yang versi sekarang ini ada Quranic Law of Attraction, maka sebelumnya ditulis oleh Michel Gelser pada tahun 2006, yaitu judulnya sama, Law of Attraction. Kemudian ada karya lain itu ditulis oleh Rhonda Byrne. Ya, Rhonda Byrne. Beliau menulis buku yang berjudul The Secret. The Secret bahasanya. Nah, itu juga menjelaskan tentang hukum ketertarikan. Sebenarnya simple. Apa yang menjadi keinginan dari orang-orang penulis The Secret ataupun Law of Attraction ini? Tujuan mereka apa? Mereka ingin mengetahui satu jawaban, yaitu apa sebenarnya faktor utama orang-orang bisa sampai pada level kesuksesan. Ini stop dulu. Nah ini soalnya nggak sama dia yang di share-nya, di share screen. Ini masih yang di sini, yang sebelumnya. Oh gitu, terus diulang dulu. Nah, udah. Iya. Terus? Nggak, jadi stop udah back kita. Di gini nggak? Coba di sana. Coba di samping. Nah, berarti dia harus dibalik. Oke. Paham? I know. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya simpel apa yang menjadi tujuan dari penulis sebelumnya, yaitu Michel Gelser ataupun Rhonda Byrne tadi, mengapa mereka membuat karya seperti The Secret ataupun Law of Attraction ini. Mereka ingin mengetahui sebenarnya apa faktor utama orang-orang bisa mencapai pada level kesuksesan, level kemakmuran mereka. Nah, mereka ini mencari jawaban ini dengan menggunakan dua cara. Ada primer, sekunder. Ya, primernya mereka mencari dengan cara wawancara kepada orang-orang, para pekerja dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Mereka bertanya, mewawancarai dari macam-macam background pekerjaan. Dan kemudian juga mereka mencari informasi melalui manuskrip pada orang-orang terdahulu, yaitu orang Yunani dan orang-orang Romawi pada zaman itu. Bagaimana kisah mereka sukses, bagaimana mereka bisa sampai sukses, puncak sukses mereka itu bagaimana, apa sebenarnya faktor utamanya. Nah, kemudian mereka ini sayangnya dalam penelitiannya tidak melibatkan Al-Quran. Nah, mereka hanya melibatkan manuskrip yang mereka dapatkan dari filsuf-filsuf pada zaman itu. Nah, sehingga tentunya kenapa mereka tidak melibatkan Al-Quran? Ini tentu karena mereka bukan dari orang Islam. Akhirnya mereka menemukan benang merah. Mereka menemukan benang merah bahwasanya faktor utama orang saat itu yang sampai pada level kemakmuran kesuksesannya, yaitu mereka mulai daripada pemikiran mereka. Mereka memulai sesuatu itu mulai dari mindset mereka, mulai dari pemikiran mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa kehidupan ini dipengaruhi oleh apa yang kita fokuskan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, sehingga energi kita kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif. Maka itulah yang akan hadir dalam diri kita. Jadi ketika diri kita
mereka mengambil kesimpulan benang merah dari penelitian mereka bahwa satu hal itu jika ingin mencapai pada level kesuksesan, kemakmuran, maka dimulai daripada pikiran yang positif, mulai daripada pemikiran. Nah, jika pemikiran kita positif, maka nanti itulah yang akan direspon oleh alam. Itu akan yang getaran itu yang akan kembali pada diri kita. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita gunakan energi dalam diri kita untuk hal-hal yang negatif, maka itulah juga yang akan kembali dalam diri kita. Nah, sebab itu yang akan direspon oleh alam atau mereka sebut sebagai universe. Ya. Nah, kemudian perbedaannya seakan-akan di versi barat ini mereka mengabaikan kehendak Allah dan seakan-akan menuhankan akal. Seakan-akan ketika manusia memiliki keinginan yang baik itu positif ataupun negatif, maka secara langsung alamlah yang mengabulkannya. Bukan, mereka tidak menganggap adanya Allah, mereka mengesampingkan kehendak dari Allah. Sedangkan dalam versi Islam, tentu Tuhan sebagai penentu takdir. Tuhanlah yang menjadi penentu, penggerak alam semesta. Nah, maka hadirnya buku ini menjadi jawaban dari kegelisahan Rushdin ini, sang penulis, bahwa beliau memandang pembaca dari buku Law of Attraction ini tidak hanya dari orang Islam, non-Islam saja, tetapi saat itu viral pada tahun 2006-2007 itu viral. Banyak dibaca dari karangan orang Muslim. Sehingga beliau berpikir, kalau orang-orang Islam mengartikan, menafsirkan buku ini dengan pandangan dari pemikiran dari Rhonda Byrne, Michel Gelosser, maka ini dikhawatirkan akan adanya permasalahan pada tauhid. Bahkan nanti bisa masuk dalam perbuatan yang syirik. Kenapa? Karena menganggap semua yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak alam, bukan atas kehendak Tuhan. Maka beliau pada tahun 2008 membuatlah buku ini. Nah, atas kegelisahan tersebut, maka buku ini dibuat. Sebagai apa? Sebagai perbandingan. Sebagai jawaban daripada kegelisahannya bahwa orang Islam nih untuk menghadirkan sudut pandang yang berbeda terkait law of attraction. Bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya ada juga. Begitu. Nah, itu latar belakang ya dari Law of Attraction versi barat dan juga mengapa buku ini ada. Kemudian sebelum masuk ke materi berikutnya, saya ingin berangkat dari sebuah cerita. Ini pengalaman true story ya, pengalaman pribadi, bahwa setelah saya membaca hukum tarik menarik ini ya, Law of Attraction ini, saya teringat kisah ketika saya waktu masih ngekos ya, ketika S1 dulu, tahun 2018 ya, tahun 2018. Dulu saya sempat kelaparan gitu ya, namanya anak kos ya, biasa lah ya kelaparan gitu ya. Kelaparan jam 9 malam, lapar selapar-laparnya. Lapar banget itu. Ya, saking laparnya itu sampai saya dan uang nggak punya, uang beasiswa belum turun, mau minta nggak enak, ya uang sudah habis, yang tersisa hanya nasi doang, yang sisa makan dari siang. Nah, kemudian saya saking lapar, saya merogoh-rogoh kantong, yang celana, pokoknya tempat yang ada di kamar itu, di kosan itu saya cari-cari di mana sekiranya mau dapat duit. Apa saya sambil saya cari-cari itu, semoga dapat 2.000 lah, 2.000 aja untuk beli sayur, untuk beli lauk, saya pengen makan, lapar banget gitu. Udah saya cari-cari, nggak ketemu, nggak dapet saya, sampai saya duduk sebentar, saya meluruskan niat saya kembali, saya fokuskan pikiran saya, hati saya, dan lisan saya ucapkan, ya Allah, 2.000 aja ya Allah, saya pengen beli sayur yang lapar banget. Saya cari lagi lah uang itu.
Saya cari, saya temukan uang 2.000 di kantong celana yang sebelumnya sudah saya cari. Saya ketika dapat itu merinding, seakan dapat keajaiban gitu ya. Di sisi lain mungkin karena mungkin kita selip atau kurang teliti ya. Tapi ini kalau Allah berkehendak, kenapa nggak 5.000? Kenapa nggak 10.000? Kenapa 2.000? Sesuai dengan apa yang saya minta begitu. Nah, di sini saya teringat, oh berarti apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan dengan sebenar-benarnya, nah itulah yang akan hadir pada saya. Kemudian berikutnya, kita lanjutkan. Nah, itu tadi sekelumit cerita ya. Apakah, dan saya rasa itu bagian dari law of attraction yang bekerja dengan secara sendirinya tanpa kita sadari. Nah, kemudian apakah Al-Qur'an itu benar sumber ketertarikan? Apakah Al-Quran sumber ketertarikan? Apakah benar law of attraction itu sejalan dengan Al-Quran? Ya, kita akan cari tahu nanti. Jika benar, apa ayat-ayat yang menguatkannya, yang menjelaskan tentang law of attraction itu tadi? Dan bagaimana cara mendaya gunakan Al-Quran untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup? Maka kita lihat di sini. Nah, maka di buku ini sebenarnya ada banyak. Saya selain nonton baca buku ini, saya juga nonton berkali-kali podcast yang langsung disampaikan oleh Bapak Rusdin Syarifuddin Rauf ya. Berkali-kali saya tonton, saya ulang-ulangi itu melihat bagaimana penjelasan beliau dengan yang ada di buku ini. Maka yang pertama dapat kita temukan ayat-ayat yang menceritakan tentang law of attraction ini dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah katakan, maka barang siapa, kata Allah, mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia pula akan melihat balasannya. Kemudian yang semakna dengan itu, Al-Isra ayat 7, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik pada diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu akan kembali pada dirimu sendiri. Maka kita lihat di mana letak ketertarikan dalam ayat ini. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwasanya ayat di atas semakin memperkuat ayat ini, Al-Zalzalah ayat 7-8 ini, bahwa memperkuat bahwa wahyu sebenarnya sudah, ketertarikannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Betapa Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu berpikir positif. Pikiran yang positif kemudian akan menghadirkan perilaku, pikiran, hati, dan lisan yang sinkron, yang positif akan menghadirkan kebaikan melalui perilaku tersebut. Kemudian begitu pula dengan keburukan, kejahatan, hasil dari pikiran yang negatif, hati yang negatif kemudian terimplementasi dalam perilaku. Nah, tentu apa kita kaitkan lagi, tentu apa yang ada di dalam diri kita, pikiran kita yang positifkah, negatifkah, maka itulah yang akan direspon oleh alam, direspon oleh yang di sekitar kita, dan didengarkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika berpikir positif, hal kebaikan pun akan kembali ke kita. Ketika berpikir negatif, maka itu pun akan kembali ke kita. Nah, bedanya kalau versi barat, mereka menuhankan akal. Oh, iya nih, alam nih, universe nih yang begini. Kalau kita beda, Tuhan lah. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, dapat kita lihat dalam surah Al-Mulk. Dapat kita temukan dalam surah Al-Mulk ayat ke-15. Nah, di sini cukup jelas Allah jelaskan di sini ya, terkait, bahkan ini sangat runtut, terkait bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali sesuatu itu dengan hal yang positif. Ini saya bacakan artinya, bahwa Allah mengatakan, dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah.
dijelajahi untuk melakukan aneka aktivitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di segala penjuru. Berkelanalah ke seluruh pelosoknya dan makanlah sebagian rezekinya. Yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala karunia-Nya itu, dan karena pada akhirnya hanya kepadanya lah kamu kembali, serta dibangkitkan. Perhatikan pada kata Allah mengatakan dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Kata mudah. Pernyataan di sini didahului oleh pikiran yang positif. Allah mengajarkan bahwa dunia itu mudah. Jangan pikirin yang bahwa dunia itu sulit, jangan dipikirin. Nggak susah dunia itu. Ini mengajarkan bahwa kalau pengen memulai sesuatu itu, pikir dulu, itu mudah. Nah, kemudian Allah lanjutkan bahwa jelajahilah, kata Allah. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk berusaha dengan penuh hasrat, penuh keceriaan, penuh kebahagiaan bahwa hidup itu mudah. Nah, ketika kita mengaktifkan hasrat, rasa ceria, bahagia, ketika kita mencari rezeki, maka sesungguhnya kita telah mengizinkan rezeki itu datang kepada kita. Sebab itulah hukum ketertarikan. Jadi saya sempat melihat satu konten ya, keluarga begitu. Mereka berpikir seperti ini. Ketika uangnya pengen rezekinya lancar, uangnya tinggal sedikit mereka tuh. Justru uang mereka itu digunakan untuk liburan. Digunakan untuk liburan untuk membahagiakan anggota keluarganya, untuk membangun energi positif dalam diri mereka. Sehingga dengan energi positif itu nanti akan merespon, alam akan merespon untuk rezeki kembali datang. Jadi bahagia itu ya, dalam urutannya di sini surah Al-Mulk ini dapat kita lihat. Pertama, kita berpikir positif. Yang kedua, kita jelajahi. Kita disuruh dengan menjelajahi bumi itu dengan pikiran bahagia, senang. Kemudian barulah rezeki akan menyusul. Artinya bahagia di sini tidak harus ketika banyak uang dulu. Justru dibalik, kalau dalam Al-Quran pengen bahagia, kalau pengen rezeki banyak, bahagia dulu, bukan dibalik. Kalau kita bahagia, insya Allah rezekinya jalan. Kadang kita salah berpikirnya kebalik. Nantilah kalau uang udah banyak, nanti bahagia. Berapa banyak orang yang banyak uang nggak bahagia? Kemudian pada akhirnya Allah tutup juga dengan tawakal. Hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, setelah kita berusaha dengan penuh hasrat, Allah menutup ayat tersebut dengan sikap pasrah, penyerahan diri kepada Allah. Saat itu kita semakin optimis bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang banyak dalam hidup kita. Mungkin hari ini belum dapat nih rezeki yang sesuai harapan kita, tapi kita berserah diri pada Allah. Kita yakin pada Allah bahwa Allah ke depan akan melancarkan rezeki kita. Nah, di sini kita hanya perlu keyakinan yang kuat pada Allah dan pikiran yang positif kepada Allah. Kemudian berikutnya terkait dari energi positif tadi ya. Kita teringat dari kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, kita melihat di sini ada law of attraction di sini, bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dibakar terpanggang di atas bara api, maka Nabi Ibrahim cuma punya keyakinan sama Allah. Nabi Ibrahim hanya berpasrah sama Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah nggak akan meninggalkan dia. Allah bersama dia. Nabi Ibrahim nggak berpikir tuh, oh gimana kalau apinya panas, gimana kalau nanti gimana. Nabi Ibrahim nggak terfokus tuh pada bagaimana hal-hal yang buruk, yang negatif. Tapi Nabi Ibrahim fokus pada bagaimana pertolongan Allah bersama dia datang. Allah pasti membantu dia. Maka apa? Allah pun merespon. Ya, Allah bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wahai api. Langsung Allah katakan, wahai api, Allah perintahkan.
jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada energi ketertarikan itu di dalam Al-Qur'an yang sebelumnya, meskipun sebelumnya itu dibuat oleh orang-orang barat tapi tidak mencantumkan. Padahal kita juga punya gitu. Cuman belum diketahui saja secara langsung. Nah, maka alam akan merespon apa yang menjadi pikiran kita. Entah itu positif, entah itu negatif. Itulah yang akan kembali pada diri kita. Karena apa? Hukum alam itu adalah sunnatullah. Berikutnya, ada keberimanan. Di buku ini ada bab tentang keberimanan dan hukum ketertarikan. Ya, bahwa orang yang beriman kemudian sukses dan bahagia. Nah, ketiga ini, orang yang sukses dan bahagia ini adalah milik orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mu'minin ayat 1 sampai dengan 11. Pada awal ayat ini Allah berikan rumusan besar bahwa Allah katakan sungguh pasti beruntung orang yang beriman. Nah, kita lihat di sini ada Allah sampaikan bahwa orang-orang yang berimanlah yang akan mendapatkan jaminan keberuntungan, sukses dan bahagia. Ya, bukan hanya di dunia tapi juga jaminan surga bahagia di akhirat. Kemudian muncullah pertanyaan, siapakah orang yang beriman itu? Ya, di dalam surah Al-Mu'min dilanjutkan bahwa orang yang menegakkan sholat, yang selalu melakukan perbaikan diri dengan cara menjaga sholat, menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan negatif, serta berusaha melakukan perbaikan di sekitarnya dengan membayar zakat. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah yang membuat mereka bahagia. Mereka pun mendapatkan balasan akhirat, yaitu surga Firdaus, ya, pada akhir ayat 11-nya. Kemudian diperjelas oleh Allah karakter seperti apa orang yang beriman itu. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih atau ibadur Rahman, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kemudian selalu mengucapkan kebaikan meskipun ia dihina, dicemooh. Nah, kemudian ada bab pusat energi dalam Al-Qur'an. Ada pusat energi dalam Al-Qur'an. Di dalam pusat energi dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam buku ini ada 3. Ya, pertama ada energi doa, energi syukur, dan energi sabar. Pertama energi doa. Energi doa ini adalah amanah langit. Tapi pertanyaannya, kadang mengapa doa kita itu tidak kunjung dikabulkan? Padahal doanya udah yang bagus-bagus gitu ya. Udah pengen yang kalau saya dapat rezeki, saya pengen bersedekah, saya pengen bahagian orang tua saya pengen dan lain-lain, keinginan yang baik-baik. Tapi pertanyaannya, kenapa kok belum dikabulkan sama Allah? Nah, maka di sini terkait energi doa, ada doa yang belum terkabul itu pertama setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu suara lidah yang tidak sesuai dengan suara hati. Penyebab inilah yang sering kita lupakan. Terkadang sudah beramal dengan beramal mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi kita nggak ikhlas. Maka hal ini menyebabkan hati kita menjadi hati kita fokus, pikiran kita berbenturan dengan lisan kita. Kita berdoanya yang mintanya yang A, ngomong A, tapi yang dikabulkan justru yang B. Kenapa? Karena nggak sinkron
antara lisannya dan juga hatinya. Sebagai contoh, kita ingin berdoa, ya Allah, pengen umroh di tahun ini. Tapi lisannya ngomong gitu, tapi hatinya apa? Hatinya, oh kayaknya nggak mungkin deh. Gimana caranya, kerja belum pasti segala macam. Ketika kita ngomong, hati kita berbicara, oh nggak mungkin. Nah itulah penyebab doa kita belum terkabul. Maka perlu disinkronkan antara apa? Antara lisan dan hati. Contoh lain, ketika berdoa meminta kekayaan, tapi hati dan pikiran kita membisikkan bahwa nggak mungkin bisa kaya ini, kerja masih jadi guru, kayak kerja masih apa profesinya ya, gimana kerja belum jelas, belum kerja, gimana caranya bisa kaya? Ya, maka karena kita pikiran yang negatif seperti itu, itulah yang akan direspon oleh alam. Dan Allah pun mendengar apa yang ada di dalam hati kita, sebagaimana Allah katakan dalam surat Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka pantas saja jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita itu menjadi hampa. Doanya nggak berbobot. Nah, beda dengan orang-orang sebelumnya, orang-orang soleh, orang yang selalu membaca Quran, mereka hafal Quran. Doa mereka itu seakan-akan ketika mereka minta itu langsung dikabulin sama Allah. Mereka minta apa, pengen sukses, langsung dikabulin sama Allah. Nah, itu menyebabkan apa? Artinya karena bisa jadi lisan dan hati kita itu belum sinkron. Jadi apa menyebabkan doanya itu hampa, nggak berbobot. Meskipun udah berkali-kali itu minta sama Allah dengan, ya Allah minta kaya, gimana caranya umroh, tapi beda sama hatinya. Ya, itu bisa jadi salah satu penyebab doanya belum terkabul. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan lisan kita saling bersinergi, dihubungkan gitu ya. Dan sebelum kita berdoa, periksa kembali kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita sebenarnya apa yang kita mau. Jangan-jangan lisan kita ngomong apa, tapi hati kita berbeda. Nah, yang kedua, yaitu Allah mengetahui jalan terbaik dalam hidup kita. Jangan ketika kita berdoa, ya Allah, kayaknya Allah ini nggak dengar deh doa saya ini kayaknya. Padahal udah berkali-kali. Nah, ketika kita berdoa belum terkabul, itu sejatinya bukan karena Allah nggak mendengar doa kita. Itu hanya tertunda kalau bahasa penulis di sini. Misalnya, kita meminta kekayaan ya supaya dapat meringankan penderitaan orang lain. Tadi sudah sebutkan. Udah baik doa-doa kita ini, tapi belum juga terkabul. Padahal udah baik tuh. Kalau yang doa nggak baik, ya oke lah ya, kita tahu. Tapi ini doanya sudah baik, ini udah bagus nih, tujuannya udah jelas. Tapi kok belum juga dikabulin? Nah, maka kalau kita menemui hal seperti ini, bahwasanya kita ini tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa ketika doa-doa kita itu meskipun baik, ketika dikabulkan, apakah membawa manfaat kepada kita? Apakah kita akan sabar dengan ketika doa itu dikabulkan? Bisa jadi nih, minta kaya. Kan kita nggak tahu tuh, ketika dikabulkan beneran kaya, sombong nggak? Ya, ketika doa kita dikabulkan, kita kaya, pamer nggak? Ria nggak? Nah, maka sesungguhnya Allah yang tahu pada diri kita, Allah yang tahu yang terbaik dalam diri kita. Maka penting untuk kita meluruskan niat kita. Kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita tumbuhkan kita perasaan positive thinking lah ya kepada Allah itu. Bahwa doa kita ini akan segera terjawab. Kalaupun belum terjawab, maka sebenarnya itulah jawaban terbaik dari Allah. Sebab apa tadi? Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya, untuk kita. Nah, terkait daripada keyakinan atau keimanan yang benar-benar, ya, bagaimana bentuknya? Dalam hadis iman kita ketahui bahwa beriman itu
Yakin itu diucapkan, diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, itu adalah hadis tentang iman ya. Bagaimana maksudnya? Diyakini dengan sepenuh hati. Mengindikasikan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berucap, dalam hati kita itu harus benar-benar kita yakini bahwa apa yang akan kita ucapkan itu membawa manfaat pada kita. Jangan justru kita meyakini apa yang kita ucapkan justru hal-hal yang nggak baik. Karena apa? Karena itu yang akan kita sebarkan energi itu ke alam semesta, dan itu yang akan direspon oleh alam. Sebagai ibarat, ketika hati kita berpikiran yang enggak positif, ya. Kalau kita lihat energi cahaya itu dia tidak bisa menembus air yang keruh. Artinya apa? Ketika hati kita itu kotor, hati kita itu bersih, kotor, maka doa bisa jadi sebab doa itu belum dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena sebenarnya doa itu datang, pengen masuk, cuman karena tempatnya kotor, jadi nggak bisa masuk. Nah, bisa jadi itulah yang menjadi apa? Yang menghijabi dari doa-doa kita. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Kita dengan sangat sadar, ya, dengan sesadar-sadarnya apa yang kita ucapkan, maka berhati-hatilah dengan ucapan kita. Karena dari dengan ucapan itu nanti yang akan terimplementasi daripada perilaku kita. Ya, maka berlakulah tadi yakin sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua yaitu Allah mengetahui jalan terbaik hidup kita. Yang ketiga yaitu karena menumpuknya dosa-dosa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita ini cinta sama Allah? Kalau sudah, buktinya apa? Kalau orang ngomong cinta sama Allah tapi masih bermaksiat sama Allah, maka itu bukan cinta. Dianalogikan dalam buku ini, bagaimana seseorang akan memberikan manfaat. Ibaratnya nih, ya. Bagaimana seseorang akan memberikan manfaat kepada kita setiap kali kebaikan kepada kita, sedangkan setiap kali kita ketemu dia, kita sakiti hati dia, kita kata-katain, kita cemooh dan lain-lain, kemudian kita minta tolong sama dia, mau nggak dibantu kita? Mustahil. Bahkan ketemu kita aja nggak mau. Kalau ada jalan lain, malas amat lihat mukanya. Nah, bisa jadi karena perbuatan dosa kita itu tadi menjadi hijab penghalang doa kita. Mengapa doa kita belum juga dikabulkan? Bukan ketika nggak dikabulkan justru kenapa ya Allah? Tanpa kita cross check nih doa-doa kita, sebenarnya kenapa bisa nggak dikabulin itu? Ya jangan-jangan kesalahan kita sendiri, bukan karena Allah, dan tidak mungkin karena Allah. Karena apa? Allah katakan, innaka antas sami'un alim, innaka tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi janji. Nah, maka kita cek kembali itu doa-doa kita. Kemudian selain dari menumpuknya dosa itu ada dua lagi. Dua penyebab dalam buku ini disebutkan, dua penyebab doa itu belum terkabul. Yang pertama karena memutus silaturahmi, yang kedua karena tergesa-gesa. Kita fokus kepada yang tergesa-gesa. Di sini dalam lanjutan sebuah hadis Rasulullah katakan, orang yang tergesa-gesa adalah mereka yang mengatakan saya berdoa kepada Allah tapi nggak dikabulkan. Kemudian ia mengeluh karenanya dan berhenti untuk berdoa. Jadi salah satu penyebab doa itu nggak terkabul itu tergesa-gesa. Kemudian karena tergesa-gesa dia berdoa, ya Allah saya ini udah berdoa ya Allah cuman nggak dikabulin. Kemudian dia ngeluh sama Allah dan berhenti berdoa. Nah, maka bisa jadi ini adalah faktor penyebab kenapa doa itu belum juga dikabulkan oleh Allah. Maka kita lihat dari hati kita masing-masing. Nah, kemudian berikutnya ada energi syukur. Nah, di sini ada 3, pertama doa, yang kedua syukur. Ya, energi syukur. Apa itu energi syukur?
Ya, sebenarnya banyak definisi tentang syukur ini, akan tetapi dalam buku ini disebutkan bahwa ya, sebenarnya sama saja definisi syukur itu. Pada intinya menghargai segala nikmat yang Allah berikan meskipun sedikit. Kemudian apa ayatnya? Ayatnya yaitu surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Dalam ayat lain Allah katakan, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada engkau. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian pertanyaannya, syukur yang bagaimana yang mendatangkan nikmat tadi? Seperti apa syukur yang kemudian mendatangkan nikmat Allah? Maka syukur dibagi menjadi dua. Pertama, syukur secara lisan. Yang kedua, yaitu syukur dalam perbuatan. Bagaimana syukur secara lisan itu? Bersyukur secara lisan yaitu kita ucapkan seperti alhamdulillah, Allah telah memberikan hari ini banyak nikmat, Allah kasih saya kesehatan, kemudian Allah masih kasih ketenangan dalam keluarga, masih akur. Nah, ucapkan secara lisan. Bahkan di dalam buku ini penulis menyarankan bahwa bikin jurnal syukur selama 30 hari. Untuk apa tujuannya? Untuk membangun kebiasaan kita mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, jadi ya syukur yang mendatangkan nikmat itu dengan cara pertama diucapkan dengan lisan. Ya, jadi nggak cukup nih kita hanya berdoa terus, tapi kita nggak melupakan aspek syukur. Maka dalam berdoa itu juga kita harus hadirkan rasa syukur kita. Kemudian syukur secara perbuatan. Nanti kita lanjutkan lagi seperti apa contoh-contohnya. Bagaimana cara kita mengenali syukur dan lain-lain. Ya. Berikutnya ada syukur secara perbuatan. Syukur secara perbuatan, yaitu ada sebuah kisah, cerita. Ini bahkan menjadi hadis ya, bahwa kisah Rasulullah yaitu sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kita pasti tahu cerita itu ya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, surgamu sudah jelas, sudah pasti gitu loh. Tapi kenapa kamu masih sholat qiyamul lail sampai kaki kamu bengkak? Maka Rasulullah katakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah diriku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka perhatikan, kita boleh aja kita ikhtiar itu dengan minta sama Allah melalui ikhtiar doa, ikhtiar langit dengan cara berdoa. Boleh aja kita minta punya rumah, sukses, punya harta yang banyak dan lain-lain apapun itu. Tapi kesampingkan dulu. Ada satu cara yang lebih powerful yang dicontohkan Rasulullah yang bisa kita ikuti, yaitu apa? Menghadirkan niat yang baik, niat yang lebih powerful, menjadikan syukur kita menjadikan kita kepada Allah itu syukur dalam perbuatan. Ya kita bersyukur nih, salat itu untuk bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita sudah bersyukur sama Allah, dalam surat Ibrahim tadi dikatakan, kalau Allah sudah menghadirkan nikmatnya kepada kita, maka apapun akan dikabulkan oleh Allah. Pengen umrah, ketika Allah hadirkan kasih kita nikmat, umrah pasti dikabulin sama Allah. Pengen kaya dikabulin sama Allah. Sebab nikmat Allah tidak terbatas. Nah, maka selain tadi berdoa, juga kita hadirkan syukur dalam doa kita. Kemudian, bagaimana cara menghadirkan rasa syukur itu? Yang pertama, kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil mungkin. Dalam buku ini disebutkan bahwa cara mengetahui rasa syukur itu pertama kenali nikmat Allah. Di mana cara mengenali nikmat Allah? Pertanyaannya. Sangat gampang sebenarnya dijelaskan dalam buku ini. Tadi ya, disuruh untuk bikin jurnal syukur. Contohnya,
Kita kasih pertanyaan, apakah hari ini hidup sudah berkecukupan? Apakah hari ini sudah sehat, nggak sakit-sakitan? Kemudian apakah hari ini nggak kena musibah? Apakah kita dikasih keluarga yang damai? Nah, hal-hal yang seperti itu kita kenali rasa nikmat Allah yang dikasih ke kita. Dikasih sehat, dikasih sama tetangga akur, sama keluarga akur, dan itu juga nikmat, bukan hanya dari harta. Yang kedua, siapkan diri kita menerima nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak, dikatakan bahwa wa'in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu kalau mau dihitung itu nggak bakal bisa. Meskipun kita jadikan air, laut ya, di lautan jadi tintanya, ranting-ranting jadi penanya, bumi menjadi kertasnya, nggak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Nah, yang kedua makanya apa? Kita siap menerima nikmat Allah. Bagaimana caranya? Nah, karena ada orang yang sudah tahu nih kita nikmat Allah itu banyak nih. Nah, maka tugas kita berikutnya siapkan diri kita untuk menerima nikmat itu. Bagaimana caranya? Misalnya, kita ini seorang pedagang ataupun kita seorang guru. Caranya gimana untuk menerima nikmat Allah itu? Kalau seorang pedagang, pertama, datangnya lebih awal, pagi nih. Kita layani pelanggan itu dengan senyuman, kita layani dengan baik. Nah, itu bentuk kita siap menerima nikmat Allah. Kita hadirkan pikiran positif bahwa Allah akan pada hari ini akan ngasih kita rezeki yang banyak, pelanggan yang banyak. Nah, tapi berbeda nih kondisi ketika seorang itu nggak siap dirinya dikasih nikmat itu, menerima nikmat Allah. Dia apa? Sebaliknya, malas-malesan ketika ada pelanggan mukanya murung, bahkan datangnya pun siang. Kalau bahasa orang dulu, keburu patok ayam rezekinya. Ya, kemudian mukanya masam, nggak ngelayani dengan baik, maka energi-energi negatif seperti itulah, ya, atau positif atau negatif itulah tadi akan direspon oleh alam yang terpancar kepada alam dan direspon oleh alam, dikabulkan oleh Allah. Sebab apa? Entah itu positif negatif dari pikiran kita, itulah yang akan direspon oleh alam. Sebagaimana hukum tarik menarik itu tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan yang Allah mau. Pertanyaannya, gimana sih kemauan yang Allah mau itu? Dikasih nikmat Allah itu gimana cara mau Allah itu yang gimana gitu loh. Jangan-jangan kita nggak tahu gimana maunya Allah itu. Kita kasih contoh saja. Ketika kita dikasih kelimpahan harta, yang maunya Allah tentu yang baik-baik, disedekahkan. Kemudian ketika dikasih kesehatan, kita apa? Gunakan kesehatan untuk beribadah, jemput rezeki yang ikhlas. Kemudian apa? Kemudian kemauan Allah selanjutnya terhadap kelimpah nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya menampakkan nikmat ini bukan berarti kita, oh ini orang kaya nih, gitu ya. Flexing bukan ya? Tidak ya, tentu menampakkan nikmat ini disertai dengan sikap rendah hati dan enggak sombong. Jadi ada sebuah kisah. Ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, menemui Rasulullah dalam keadaan bajunya compang-camping. Jelek, kusut. Maka Rasulullah tanya, "Kamu punya harta kekayaan enggak?" Dijawab sama lelaki ini. Punya Rasulullah, saya punya unta, saya punya budak dan hewan ternak dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, ganti. Seakan-akan Rasulullah kayak bukan ilfil ya, kurang respect gitu loh. Maka bahasa kita itu adalah tahaddus bi ni'mah. Maka salah satu dari bentuk syukur kita itu adalah pada Allah menunjukkan nikmat yang ada pada diri kita, menampakkan nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Jadi nggak salah ketika dikasih nikmat kita malah sembunyi, nggak kita nampakkan. Hati-hati, nanti dicabut sama Allah. Maka tugas kita untuk berikutnya adalah untuk menampakkan nikmat itu. Tapi lagi-lagi ya, jangan disertai dengan rendah hati dan tidak sombong. Jangan ketika, ini lagi viral nih baju gini, semua dibeli. Maka nggak seperti itu juga. Berarti pentingnya untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Kemudian berikutnya ada energi. Tadi sudah energi doa, syukur. Berikutnya energi sabar. Apa itu sabar?
sabar itu secara pembagian ada 3 ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika diuji sama Allah. Nah, namun di sini sabar ini didefinisikan dalam buku ini yaitu bertahan dalam mengerjakan perintah Allah dan menahan diri dari amal perbuatan yang dilarang Allah. Sama saja sebenarnya. Nah, kemudian ada energi sabar, energi sabar kunci sukses. Nah, bahasanya the true power of success. Ada satu kisah yang sangat masyhur kita sering dengar gitu. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif ya. Ini Ustaz Fauzi sering waktu itu pernah cerita ya, bahwa Rasulullah berdakwah di Taif dilempari batu, dilempari kotoran unta, sampai apa? Sampai dihina dan lain sebagainya. Tapi sampai berdarah tuh giginya. Sehingga apa? Sehingga malaikat Jibril berkata, ya, wahai Rasulullah, biarkan saya membalas ejekan mereka terhadapmu. Berdoalah kepada Allah supaya menaungi diri mereka dari azab sekarang juga, disegerakan azabnya. Maka Rasulullah katakan, duhai Allah, ya, ampunilah mereka karena mereka belum tahu mengetahuinya. Seandainya Rasulullah berdoa, segerakan azabnya, niscaya gunung itu akan ditimpakan kepada penduduk Taif itu. Lihat di sini, Rasulullah nggak mau menyegerakan daripada azab kepada kaum Taif. Rasulullah bersabar, ya, mengajarkan kita sabar. Kenapa? Karena Rasulullah betul berharap kepada Allah, positive thinking kepada Allah, bahwa ke depan ketika penduduk Taif ini mengenal ajaran Allah, mengenal ajaran Islam, mereka akan ikut, mereka akan percaya, beriman kepada Allah dan kepadanya. Nah, kemudian ya Rasulullah tadi disampaikan mengawali dakwahnya itu melakukan dengan positive thinking kepada Allah. Maka tak heran ketika ke depan banyak orang-orang pemuka Quraisy itu kemudian beriman kepada Rasulullah. Ya, menjadi pembela-pembela agama Allah. Maka kita lihat di sini ada energi kita tarikan bahwa ketika berpikir positif, ya, seperti yang Rasulullah contohkan, bahwa Rasulullah yakin sekali orang-orang penduduk Taif itu mereka akan ke depan ketika tahu bagaimana dakwah Rasulullah, mereka akan beriman. Ini bentuk bagaimana pikiran yang baik itu direspon oleh Allah dan dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Nah, kemudian sudah mau selesai ya. Pentingnya kita mengkolaborasikan antara energi sukses itu. Ya, nggak cukup dengan berdoa saja tanpa dan mengesampingkan syukur. Ataupun berdoa bersyukur nggak sabar. Maka penting untuk menggabungkan ketiga elemen ini ketika kita mempunyai satu keinginan. Tentu ada banyak faktor yang menentukan cepat atau lambatnya pertolongan Allah datang dalam hidup kita. Di antaranya adalah dengan ikhlasnya kita dalam berdoa tadi, kesabaran, syukur dan doa-doa yang terus kita panjatkan. Jadi dalam berdoa itu harus konsisten, sama gitu. Nggak boleh kita ngebatalin doa kita tuh. Pengen umroh, tapi nggak mungkin deh. Itu membatalkan doa itu. Maka dalam berdoa itu harus konsisten dan persisten. Maksudnya apa? Sabar dengan itu. Ya, sabar dengan doa itu. Kita terus saja berdoa. Meskipun belum tadi yang saya sampaikan, meskipun belum dikabulkan, maka kita cukup hadirkan keyakinan seyakin 100%, ya, seperti apa? Bahkan 1000%, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, bahkan sebagaimana kisah yang kalau kita dengar kisah Nabi Zakaria ketika memohon keturunan kepada Allah, seakan-akan Nabi Zakaria langsung meminta sama Allah, berikan aku keturunan. Ya, berikan aku keturunan, katanya langsung tuh, enggak pakai ya Allah semua. Enggak tuh, langsung minta sama Allah, berikan aku keturunan, menunjukkan bahwa apa? Kepercayaan, keimanan Nabi Zakaria itu 1000% yakin sekali bahwa Allah bersamanya dan akan mengabulkan doanya. Nah, pada kesimpulannya bahwa Quranic Law of Attraction ini adalah hukum tarik menarik, akan tetapi dalam sudut pandang Al-Quran.
Nah, energi yang kita hasilkan dalam hati dan pikiran kita, baik itu positif ataupun negatif, itulah yang kemudian direspon, didengar oleh alam dan dikabulkan oleh Allah. Sebab apa? Hukum alam itu adalah sunnatullah. Karena itu ketika kita berdoa penting sekali untuk memfokuskan antara hati kita, pikiran kita dan perkataan kita, disinkronkan, dihubungkan sehingga doa itu menjadi apa? Menjadi berkualitas, berbobot. Nah, dalam Al-Qur'an juga terdapat energi kesuksesan, di antaranya energi doa, syukur dan juga energi sabar. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang harus disinergikan ketika kita memiliki keinginan. Jangan tidak boleh dipisah, seakan-akan satu doa, kemudian syukur ya syukur, kemudian sabar ya sabar. Tidak, maka dalam kita ketika mempunyai keinginan, tiga kolaborasi komponen ini harus dijadikan satu. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan. Berikutnya kita kembalikan ke audiens. Silakan jika ingin ditanyakan atau berdiskusi, silakan. Maupun momennya untuk bertanya, silakan. Jika tahu saya jawab, jika tidak jawab bareng-bareng. Oke, silakan. Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ya. Bismillah. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya udah punya dan sudah baca. Walaupun bacanya sekitar 80% ya, tapi alhamdulillah udah baca. Jadi yang kita tadi dijelasin juga ya sama sekali ya bahwa di sini kan ada dua konsep berarti ya, dari Quran itu kan tafsir lah ya, dan law of attraction itu kan sebenarnya konsep yang populer ya di barat ya, terutama ketika munculnya buku Secret itu ya, tahun 2006. Pertanyaan saya adalah apakah menurut Ustaz tadi apakah Al-Quran memang benar-benar membahas konsep ini secara substansial, atau ayat-ayat Al-Quran itu hanya dijadikan legitimasi dari ide-ide yang datang dari Islam? Karena dikhawatirkan, ditakutkan itu bisa bergeser dari Al-Quran sebagai petunjuk hidup menjadi kayak sekedar afirmasi motivasi gitu. Dan dikhawatirkan juga mungkin bisa mengaburkan konsep-konsep utama dalam Islam kayak qada dan qadar, tawakal dan semacamnya. Nah, jadi itu balik lagi ke pertanyaan saya adalah tadi, menurut saya tadi, apakah memang Al-Quran benar-benar mengajarkan ini secara substansial atau ini hanya sebagai legitimasi terhadap nilai-nilai atau konsep-konsep dari luar Islam? Karena kan ya mungkin sedikit namanya, mungkin kita tahu ya penulisnya harus jenderal itu kan mungkin secara background tidak belum punya secara spesifik menekuni bidang tafsir ataupun psikologi itu sendiri. Karena law of attraction itu kan konsep psikologi yang sangat populer juga. Mungkin itu saja. Oke, langsung berapa? Ya. Mau ditampung dulu apa mau satu-satu? Langsung dijawab dulu ya. Nanti lupa lagi. Ya begini, Ustaz. Izin menjawab ya. Ini kan sempat juga dibahas di podcast dari penulis bahwa apakah benar Al-Quran itu juga menjelaskan demikian? Apa jangan-jangan cuma cocok logi gitu? Nah, maka kita lihat aja nih di dalam Al-Quran itu sebenarnya secara implisit kan Al-Quran itu tidak selalu menjelaskan secara eksplisit menjelaskan ayat tentang ini kan. Jelaskan nih bahwa ketentuan bayar zakat pada ini ketentuan siapa. Tapi ada juga makna secara implisit. Ya, bahwa gampang kita lihat di sini adalah dalam surat Al-Zalzalah atau nih surat ini. Kalau di dalam podcast itu lebih dispesifikin di surah Al-Mulk ini. Tapi kita lihat yang pertama dalam surah Al-Zalzalah.
menghubungkan energi ketertarikan itu, bahwa kalau kita melakukan kebaikan, ya kan perilaku itu buah daripada hati, pikiran, kemudian terimplementasi dalam perbuatan. Ketika perbuatan hati dan pikirannya positif, menghasilkan perilaku yang baik. Ketika kita berbuat yang baik, maka otomatis energi ketertarikan itu akan hadir. Bahwa apa? Ketika berbuat baik, maka energi baik akan kembali kepada kita. Ditegaskan di dalam ini. Ketika kita berbuat baik pada diri kita sendiri, ketika kita berbuat baik, maka kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya bukan hanya cocok logi, bahwa sebenarnya memang ada Al-Quran itu yang secara implisit, tidak tertulis langsung di dalam ayat Al-Qurannya, maka dapat dimanai. Kemudian di dalam surah Al-Mulk ini, bahwa di sini Allah mengawali kita sebagai manusia untuk dalam beraktivitas itu untuk menghadirkan pikiran yang positif. Dengan cara apa? Allah katakan mudah dunia itu, jangan dibikin sulit. Enggak sulit. Ya, Allah katakan di sini mudah, kata Allah. Dijelasin itu gampang. Kemudian berikutnya apa? Jelajahilah, kata Allah. Dengan cara apa? Dengan hadirkan rasa bahagia, senang. Nah, ketika dalam pekerjaan, ketika kita mengawali pikiran kita positif bahwa hari ini kita akan sukses dan baik dengan atasan dan lain-lain, akan menghadirkan yang berdagang mungkin akan laris dagangannya. Maka ketika dia bekerja dengan hal yang baik, dia senang, bahagia melayani customernya, pelanggannya dengan hal-hal yang baik, senyum, dilayani dengan baik, maka energi yang positif itulah yang akan kembali pada diri dia. Sebagaimana dikatakan, ketika berbuat baik maka akan kembali kepada dia. Nah, menurut pemahaman saya, dan ini juga sebatas kajian yang diadakan oleh penulis buku ini tanpa kita menambah kepada kajian tafsir yang mendalam sebagaimana para ulama tafsir, maka di sini makna secara implisit dapat kita pahami bahwa energi ketertarikan itu ada sebenarnya. Namun ya, kalau perbedaannya saya kuatkan kembali ya, bahwa perbedaan antara pandangan law of attraction dalam pandangan Al-Quran inilah yang menjadi bantahan daripada law of attraction yang ditulis oleh Rhonda Byrne dan juga kawan-kawannya, bahwa apa? Mereka menjadikan alamlah yang menentukan diri mereka. Ya, bahwa mereka menganggap universe, ketika seorang itu punya pikiran positif ataupun negatif, bahwa ya alam itulah yang menentukan nasib mereka. Berbeda dengan pandangan Al-Quran, maka ini tentu justru jadi apa ya? Apa sih namanya? Jawaban gitu ya, untuk mengcounter gitu ya dari pendapat yang sebelumnya, bahwa sebenarnya kita dalam perspektif Al-Quran bisa begitu loh. Supaya apa? Ketika sesuatu yang terjadi dari perilaku kita, baik atau negatif, positif atau negatif, direspon oleh alam, dan tapi Tuhanlah yang kemudian menentukan nasib kita. Tuhanlah yang mengendalikan alam semesta itu, yang kemudian apa? Yang kembali kepada diri kita. Nah, itu sependek pemahaman saya, Ustaz, bahwa bukan hanya cocok logi, tapi memang ada makna yang secara implisit dalam Al-Quran itu, sehingga dapat kita hubungkan melalui perspektif Al-Quran, law of attraction yang tadi. Berbeda dengan pemahaman sebelumnya, yang itu dapat menciderai daripada ketauhidan. Gitu. Mereka menganggap bahwa alamlah yang menentukan manusia. Berbeda dengan perspektif Al-Quran, bahwa yang menentukan hidup kita bukan alam, bukan akal gitu loh, tapi apa? Tapi Tuhan. Dan direspon itu, respon adalah alam dari energi kita, baik positif atau negatif. Mungkin itu, Ustaz. Ya, jadi semacam kayak apa ya, counter gitu ya. Kan banyak juga sih dalam buku-buku itu, kan tidak semua buku itu baik. Ya kan, sebagaimana buku yang sebelumnya, buku The Secret ataupun Law of Attraction yang ditulis oleh siapa tadi? Michel Gelosser. Ya. Nah, ini dikasih nih, dibuat nih, dan adanya buku ini merupakan jawaban dari keresahan beliau sendiri. Kenapa? Untuk pembanding. Nah, ini loh, menyelamatkan dari tauhid yang bermasalah nih, ketika memahami konsep law of attraction ini menggunakan pemikiran ya, tafsiran daripada Rhonda Byrne dan kawan-kawan. Nah, inilah hadir nih melalui sudut pandang Al-Quran. Nah, begitu mungkin, Ustaz. Surat.
Oke, mungkin itu Ustaz. Jika nanti ada yang ditambahkan, dipersilakan. Kemudian fokus ke yang ingin bertanya, silakan. Berarti Gimana? ini kan boleh menanggapi kan ya? Ya. Maksudnya nggak harus tanya kan? Uh, Berarti ini ya. Batal. Download dulu. Sinyalnya lemah. Berarti kan sekarang ada gini ya. Sekarang itu kan banyak tuh outputnya di masyarakat. Kayak apalagi dengan kasus mental health yang meningkat nih di Gen Z ya terutama, dengan konsep mental health yang lagi up banget. Akhirnya outputnya tuh banyak kan kayak misalkan meditasi. Dan kebanyakan kalau meditasi itu menggunakan kata semesta kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh mengarahkan yang tadinya attraction-nya tuh ke sesuatu yang tidak sesuatu yang abstrak yang nggak diketahui, tapi ini diarahnya ke Allah gitu ya. Betul. Itu maksudnya seperti itu ya. Ya. Berarti maksudnya konsep Quran law of attraction ini. Ya, sebenarnya sederhana ya. Kalau kita berangkat dari mengapa sebenarnya penulis sebelumnya ini membuat tulisan ini, tadi di awal saya sampaikan untuk menjawab keresahan bahwa sebenarnya apa faktor penyebab orang itu bisa sampai pada puncak kesuksesan. Maka mereka mendapatkan benang merah melalui penelitian mereka bahwa seorang yang sukses itu diawali dengan pikiran yang positif. Sehingga pikiran yang positif direspon oleh alam. Nah, bedanya kalau dalam perspektif Al-Qur'an, alam itu bukan menjadi penentu. Ketika kita menganggap bahwa alam menjadi penentu sebagaimana Rhonda Byrne dan yang lain-lain kawan-kawannya bisa jelaskan, maka itu mencederai ketauhidan kita, bahkan jatuh pada perilaku musyrik. Perspektif Al-Qur'an memberikan perspektif berbeda. Buku ini menghadirkan bahwa perspektif sebenarnya memang perilaku kita positif atau negatif direspon oleh alam dan lingkungan sekitar. Tapi lagi-lagi yang mengendalikan alam dan sekitar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Right. Silakan Pak Fauzi. Ya sekedar menambahkan ya, karena jawabannya hampir sama Ustaz tadi terkait tentang pertanyaan dari Ustaz Akbar ya, dan tentang psikologi, bahwa kalau di Al-Quran itu sendiri kan terkait tentang pembahasan itu, yang pertama ada yang bersifatnya itu target, yaitu sifatnya motivasi yang ada di dalam Al-Quran, ada juga tarhib yang sifatnya bersifat ancaman, lalu ada qasas, kisah-kisah yang paling banyak kan, lalu ada ibadah, biasanya perumpamaan yang sering Allah sebutkan, ibadah yang mungkin masuk pada ismal yang sifatnya secara global, atau bahkan kalau misalnya ada di beberapa studi kasus di dalam ayat itu bisa masuk ke dalamnya tafsir ya, rincian-rincian yang lebih teliti lagi. Jadi ada satu hal yang menarik ya, coba di halaman slide-nya terkait tentang Ibrahim. Nggak ada, itu secara implisit saja saya jelaskan. Gimana? Tentang yakin ya? Terkait tentang keyakinan ya. Oke. Ini satu hal yang menarik ya dalam pembahasan ini, karena tadi lagi-lagi sudah disampaikan tadi, ini terkait tentang akidah dan ketauhidan yang bakal bermain di sini ya, terkait tentang law of attraction itu sendiri. Tadi kan studi kasus kan terkait tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang saat itu sedang akan dibakar kan, karena Nabi Ibrahim itu berpikirannya positif terkait tentang itu, sehingga api yang tadinya panas lalu menjadi dingin gitu. Bagaimana jika studi kasus Nabi ini berbeda dengan Nabi yang pada lainnya? Contohnya misalnya kisah Nabi yang dibunuh sama Bani Israel seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Jika law attraction itu kan dinyatakan bahwa pikiran itu akan menarik realitasnya, apakah nabi-nabi yang terbunuh itu oleh Bani Israel itu berarti Nabi itu nggak menganggap, wah saya ini tidak berpikiran positif dong sehingga saya ini dibunuh sama Bani Israel, atau dia itu karena berpikirannya negatif sehingga akhirnya terbunuh, atau memang itu adalah takdir murni yang Allah tetapkan terkait tentang yang seperti itu. Pertanyaan itu. Oke.
Satu kali ya. Oke, ada lagi? Kamu dulu. Mau jam 6. Silakan yang lainnya, Ustazah. Ini nggak pulang kan? Jangan langsung tiba-tiba. Iya juga ya. Kamu salah tiba-tiba. Ya. Artinya mungkin konsep Quranic law ini nanti bisa diposisikan aja. Misalkan apakah ini sebagai konsep ya, atau teori, atau hanya sebagai motivational framework atau sebagai motivasi kayak gitu. Atau kalau misalkan maksudnya karena motivasi, ya itu bisa berkenaan dengan apa sih namanya? Ya pokoknya yang motivasi lah ya. Apa sih? Yang kata dari apa sih namanya? Tafsir yang berkenaan dengan ayat motivasi kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan itu konsep atau teori, nah itu yang perlu apa ya, kajian yang matang lah. Karena kan kita tahu ya kalau teori itu kan bisa diterima kan kalau misalkan punya kausalitas, konsep yang jelas, terus punya bisa diukur apa sih kapan berlakunya, kapan tidak berlakunya kayak gitu kan. Menurut Ustaz tadi itu mungkin untuk mempersempit apa sih dari Pembahasan. Fauzi ya. Yang menurut Ustaz tadi buku ini nih Ustaz tadi menambahkan konsep teori atau sebagai motivational framework aja. Kalau saya memahaminya, buku ini sebenarnya untuk memotivasi kita ya, bahwa ketika kita dalam beraktivitas apapun itu, maka kita awali dengan hal-hal yang positif. Mulai dari mana? Mulai dari pikiran. Ya, mulai dari menghadirkan pikiran yang positif. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berpikiran positif, maka itu tadi alam merespon dan Tuhan mengabulkan apa yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi saya berpendapat bahwa buku ini sebagai motivasi ya dalam diri kita yang bisa kita gunakan tuh dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya energi ketertarikan dalam Al-Quran itu ada. Jadi kita tidak hanya memandang law of attraction ini dari penulis sebelumnya, yang itu seakan-akan menuhankan akal dan apa yang mengesampingkan daripada kehendak Allah. Gitu ya. Nah, berarti yang tadi dijelasin Ustaz Fauzi berarti clear ya, karena kan untuk ya, bukan konsep dia. Iya, tarifnya. Oke, silakan. Sudah Fauzi, sejalan nih. Mr. Z. Fadal. Ya, silakan Mr. Zailani. Silakan. Bertanya apa tuh? Iya. Gak apa-apa nanya. Dalam kenyataannya kan tidak semudah yang kita ucapkan tadi kan. Kehidupan nyata tadi saya baca di slide yang berapa itu ada menurut siapa tadi bahwasannya di dalam kehidupan itu ada kita akan berperang dengan antara pikiran positif negatif dan pikiran positif. Ya. Selalu dibarengi dengan hal itu. Gitu. Nah, yang akan menceritakan maksudnya ada nggak sih di situ di dalam Al-Qur'annya, di dalam Al-Qur'an atau di dalam menurut Islam atau menurut buku ini tentang keseimbangan gitu, keseimbangan antara energi positif menyeimbangkan antara energi negatif, positif, kemudian dalam kehidupan juga kita perlu berdoa, dalam kehidupan juga kita untuk ikhtiar. Seperti apa menyeimbangkannya itu? Okay. Kemudian tanpa tidak melupakan niat kita. Kadang kan kita mikirnya segala sesuatu itu pada hasilnya kan, tidak pada karena mengharap ridha Allahnya. Oke, berarti pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan gitu ya. Oke, ketika datang ya dari hal negatif, positif, kemudian doa, kemudian ikhtiar. Oke, saya menjawab ya. Begini, Ustaz Zailani dan Ustaz semuanya. Bagaimana kemudian kita menyeimbangkan ya, antara energi itu tadi, antara mungkin kekhawatiran kita lah ya,
kekhawatiran kita sebagaimana tadi saya jelaskan, antara kekhawatiran kita dan harapan kita, gitu ya. Saya simpelkan ya. Bagaimana menyeimbangkan antara kekhawatiran dan harapan. Maka kita lihat di sini, energi positif dan energi negatif. Ketika kita selaku orang beriman, tentu kita harus keyakinan kita itu meskipun ada hal yang yang bikin kita nggak optimis, gitu ya, yang bikin gimana kalau nggak terkabul, gimana kalau nanti nggak, kan kekhawatiran itu wajar ya, wajar. Nah, tapi kita selaku orang beriman itu hendaklah optimisme, rasa keyakinan kita bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah itu lebih tinggi daripada Allah tidak kabulkan. Contoh, adanya surga, adanya rahmat Allah, dan adanya murka Allah. Kan kita tahu tuh. Kita tahu bahwa rahmat Allah itu, kita sebagai orang beriman hendaklah lebih yakin bahwa rahmat Allah itu lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak daripada azabnya Allah. Kita takut itu wajar, tapi tidak mengalahkan ya. Kita tidak nggak takut ya, bahwa kita jangan fokus ke gimana kalau masuk neraka itu panas dan itu pedih. Kita nggak fokus ke sana, tapi kita fokus apa? Lebih fokus kepada bagaimana Allah pasti mengabulkan doa kita. Nah, ketika kita membangun bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita, ya, maka energi itulah yang akan menjawab. Meskipun tadi ada kekhawatiran, maka kita berada di tengah-tengah tuh. Kita letak manajemennya, bahwa kita letakkan keyakinan kita itu lebih banyak daripada kekhawatiran kita. Kekhawatiran itu doa kita nggak terkabul, tapi kita lebih khawatir untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nih kalau kita baca surat tentang surat Maryam ayat 16 kalau salah, yang Nabi Zakaria minta keturunan itu. Itu kan di awal ayatnya Nabi Zakaria itu memohon dengan penuh harap tuh. Ya, saya udah tua, udah mandul, pengen keturunan. Ya, artinya apa? Artinya ada ketakutan juga tuh dari Nabi Zakaria sebenarnya. Tapi apa? Rasa optimismenya, rasa yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya itu lebih besar daripada kondisi dia saat itu. Meskipun pada udah monopos, udah tua, udah mandul. Tapi apa? Dia seakan-akan yakin 1000% pada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dengan cara apa? Lihat redaksinya. Kalimat langsung, berilah aku. Kata Nabi Zakaria, berilah aku keturunan. Bahkan spesifik dilanjutkan ayat berikutnya. Keturunan apa? Yang soleh apa ya? Lanjutan nanti, di sisimu apa? Intinya spesifik tuh. Yakin sekali tuh. Bahwa doa dari Nabi Zakaria itu akan dikabulkan. Keyakinannya lebih tinggi daripada kekhawatiran yang dia miliki. Meskipun dua-duanya itu ada. Itu berarti lebih ke manajemennya. Meskipun ya tanpa kita mengesampingkan doa, tetap tuh Rasulullah pun juga begitu. Ketika berdakwah, Rasulullah selalu minta bantuan sama Allah, minta agar orang-orang dapat hidayah. Tapi apakah cukup Rasulullah dengan berdoa saja? Enggak, Rasulullah juga mengimplementasikan doa itu dari usaha-usaha dia. Wah, sangat yakin sekali bahwa orang-orang akan beriman dan lain-lain. Begitu. Ya, lagi-lagi kita menempatkan manajemennya. Letakkan energi positif, keyakinan kita yang sangat itu lebih tinggi daripada hal-hal yang negatif, yang ketakutan kita. Itu mungkin selesai. Ya. Boleh banget. Banyak juga nggak apa-apa. Lanjut dulu kita. Mantap nih. Worry sama phobia. Worry itu kekhawatiran yang baik saja. Tentang kekhawatiran dan harapan dia. Dan apa kaitannya dengan doa, ikhtiar dan hal-hal dia? Tadi sebagian besar udah dijawab sama Mas Hadi. Cuma aku ingin nambahin dikit aja for my opinion and my suggestion. My coaches. Jadi cemas, rasa cemas itu any question bahkan for me? Allah bilang dalam Al-Quran tidak akan
manusia itu intinya akan diuji dengan rasa cemas, rasa takut, tidak kemiskinan, kelaparan, tidak jadi intinya kita sebagai manusia punya rasa Habis cemas ini. wajar. Gitu ya, tapi cemasnya kita ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa dulu? Jadi kalau misalnya cemas kita ini fokus kita akhirnya malah ini ya, jadinya malah putus, jadi malah nggak percaya sama Allah, terus kita buruk sama Allah. Itu cemas yang tidak baik, cemas yang buruk. Tapi cemas yang baik itu gimana? Dengan adanya kecemasan itu kita jadi berpikir, oke, kayak misalnya strategi dakwah Rasulullah ya, itu kan strategi ya. Membangun strategi dulu. Jadi bukannya bukannya kecemasan itu malah memundurkan kita dari goals kita. Tapi kecemasan itu digunakan kita Persiapan. sebagai introspeksi diri, sebagai evaluasi strategi kita, supaya strategi kita itu bisa lebih baik gitu ya. Karena kan tidak akan maksimal ya suatu perencanaan itu kalau misalnya kita tidak tahu kekurangannya itu di mana. Gitu. Itu yang dari cemas ya. Terus juga untuk yang harapan ya, tadi benar banget. Jadi harapan itu kayak positive faith. Jadi bukan positive thinking doang, tapi positive faith. Positive faith itu dimana kita punya iman yang benar-benar utuh 100% dari kata tadi. Benar-benar utuh. Jadi harapan itu kayak, jadi yang pertama kali goalsnya, misalnya saya jadi guru. Goal saya apa? Kalau misalnya goalsnya dapat cuan gitu. Walaupun nggak banyak gitu. Dapat cuan. Dapat cuan terus bisa jangan sedih deh. Terus bisa belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Itu masih levelnya bukan 100 gitu ya. Tapi level tertinggi harapan kita itu adalah saat kita berdoa, ya Allah, aku ingin mendekatkan diri padamu dengan jalan sesuai dengan kemampuanku, misalnya jadi guru gitu ya. Nanti aku akan begini. Jadi goals utama harapannya, kalau misalnya harapan kita itu just duniawi, itu low level banget gitu. Tapi kalau misalnya kita mau high level, selayaknya tadi ya yang dikatakan orang-orang beriman, itu bagaimana goals kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada lagi tuh kayak misalnya tadi kan ada kaitannya ya doa, sabar sama syukur. Jadi kalau misalnya doa kita tertunda atau bahkan doa kita digantikan dengan yang lain, karena harapan kita itu yang paling tinggi adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hasilnya itu kita nggak kita goalsnya bukan tertuju pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Apakah dalam setiap proses ini siapa ya goals aku, harapan aku untuk bisa dekat sama Allah gitu. Jadi bukan hasil duniawinya. Aku mau kaya, besok ya Allah aku pengen kaya gitu. Nah bukan dari hasil besok itu kita kaya terus kita kayak langsung harapan kita itu tercapai. Nah tapi alangkah baiknya kalau misalnya dalam setiap proses itu kita goalsnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada lagi permasalahan kecewa dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan yang mau kalau misalnya sama. Oke, Masya Allah. Ya, belum kan? Belum ini kan Ustaz Zelani masih jomblo kan? Ya, silakan Ustazah yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, silakan. Sebenarnya ini kayaknya sering terjadi, sering dengar di masyarakat dan mungkin Gen Z kayak saya pribadi perlu tahu. Milenial ya. Gen Z ya, angkatan pertama. Siapa? Jadi Sampai ikut yang awal. aku tuh sering dengar ini Ustaz. Kalau misalkan di rumah kita ada barang yang pecah atau ada gelas yang patah di dalamnya gitu, itu lebih baik dibuang gitu karena bisa menghadirkan energi negatif ke dalam rumah. Apakah itu betul? Kemudian apa dalilnya? Adakah kisahnya? Yang apa terus. Soalnya bisa jawab. Tadi kan ada salah satu sebab tidak terkabulnya doa adalah memutus silaturahmi. Nah, sedangkan nih dalam kondisi tertentu, sometimes kita tuh memutus gitu, iya sih ya. Misalkan contohnya ya, misalkan
circle-nya toksik, kemudian kita jadi terluka di situ, akhirnya kita menarik diri dari lingkungan itu. Apakah itu termasuk memutus silaturahim yang menjadi penghambat doa itu atau tidak? Terus yang ketiga, udah dua itu aja, tapi ya udah gitu aja lah. Izin menjawab ya, mungkin ini meskipun tidak dijelaskan dalam buku ini, saya mencoba mengimprovisasi dari selama saya belajar gitu ya. Pilih saja. Yang pertama, apakah iya gelas-gelas gompel yang potong itu sebenarnya bikin ser rezeki? Silakan Ustazah buka kitab, kalau tidak salah ya, Tazkiratus Sami, kitab Tazkiratus Sami kalau tidak salah ya. Di sana saya pernah belajar ya, antara Adabul Alim Muta'alim atau Tazkiratus Sami gitu. Saya pernah dijelaskan dengan guru saya, Satu Rahmat ya, bahwa salah satu penyebab kefakiran itu sebenarnya banyak. Nah, salah satunya ada gelas atau barang-barang yang gompel, ataupun yang udah retak gitu loh, masih piringnya udah ini. Memang seperti itu dijelaskan dalam kitab. Kemudian, tapi juga kita tidak bisa menuhankan akal kita bahwa kalau ada gelas yang ini retak, ada gelas yang gompel, otomatis pasti rezeki saya seret. Ya enggak juga gitu loh. Ya, maka gimana solusinya? Ya secara logika nih ya, gelas yang gompel ada hikmahnya memang dalam Islam itu. Ketika kalau gelas yang gompel, piring yang gompel, ketika kita makan takutnya ngelukain di bibir kita. Secara agamanya, ya ini silakan dicek ya, apa alasan kenapa bisa bikin fakiran. Sebenarnya banyak saja. Tidak hanya itu, kita mengelap, ada misalnya kopi tumpah gitu, atau air tumpah. Kita membersihkannya itu, elapnya itu pakai pakaian yang masih kita gunakan. Artinya kita udah pakaian yang pernah kita gunakan, kita gantung itu. Cuman masih layak digunakan lah, sering kita gunakan. Kita elap tuh menggunakan pakaian itu. Nah itu juga dilarang. Artinya masuk larangan ini tidak mencapai level haram, ya. Artinya larangan di sini karena dapat memberikan dampak negatif pada kita, menghadirkan energi negatif. Banyak lagi sebenarnya. Karena apa? Itu termasuk yang tidak diperbolehkan, makruh lah ya. Tahapnya itu. Yang bikin mendatang kefakiran. Ada lagi tuh. Kalau ada sampah, ya, sampah di kamar kita tuh. Nah itu juga menghadirkan energi negatif, mendatangkan kefakiran, dan macam-macam lagi lah. Silakan dicek sendiri ya, dicek, saya lupa kitabnya. Kalau nggak salah Tazkiratus Sami apa ya. Silakan dicek di googling ya. Ada nggak sih sebenarnya? Ya. Berarti maksudnya nyapu, pepatah yang lalu nyapu. Malam hari itu tidak bersebewokan pada mawar semua. Enggak. Ya memang menyapu, tapi silakan dicek ya pembahasannya itu ya. Memang ada dalam agama kita gitu. Meskipun itu dalam acuannya bukan Al-Qur'an, bukan hadis ya. Mungkin pendapat daripada ulama. Nah, silakan dicek sendiri tuh, nyapu tuh kita sisakan tuh ya, maghrib tuh sisa ini enggak kita terusin. Nah, itu juga bisa menghadirkan kefakiran. Banyak sebenarnya saja. Hanya saja ketidakfahaman kita. Yang penting begini, ketidakfahaman kita tidak terhadap sesuatu itu, jangan kita langsung memvonis bahwa itu salah. Hukumlah itu sebagai ketidaktahuan kita yang mungkin ada yang ilmu belum kita pelajari. Yang penting apa? Tidak menisbatkan satu perkara itu menjadi penentu nasib kita. Bahwa kita tetap yakin apapun sebabnya Allah lah yang menentukan nasib kita. Gitu. Jadi misalkan kayak tadi ya, jadi misal apa itu memang ada hukumnya ya. Gitu ya, tapi kita jangan sampai terpusat ke itu. Ya kalau memang itu udah ada tuh kalau gompel nih jangan berarti mendatangkan kefakiran. Berarti kalau kita masih simpan itu, lah kita lah mengundang kefakiran. Dibuang aja untuk mencegah. Tapi kalau masih fungsional, ternyata yang gompel tuh itu gimana? Tergantung kita atau udah buang aja gitu. Lebih baik yang mana? Lebih aman kalau kita cari, kan kita dalam ini tuh cari aman ya. Jadi yang amannya mending dibuang aja. Gitu. Itu Pak Akbar banyak yang perlu dibuang. Ya, itu sependek pengetahuan saya. Ya,
sebanyak pengetahuan dan yang saya pelajari, nanti bisa ditambahkan yang lebih mengetahui. Ya silakan, ingin tanya apa soal maghrib banyak izin aja maghrib lagi mungkin. Yang kedua ya. Apa yang kedua? Apa yang kedua apa? Oh ya, memutus silaturahmi. Ya. Kalau lingkungan toksik gimana? Ya kan? Nah, kita juga sebenarnya yang saya pahami ya, yang saya ketahui dalam berteman itu, dalam mencari lingkungan itu saya teringat dengan apa perkataan Rasulullah. Mau nggak saya kasih tahu siapa kamu? Kabarkanlah kepadaku siapa temanmu. Berarti apa? Lingkungan kita mencerminkan siapa kita. Berarti memilih teman lingkungan yang baik itu akan berpengaruh pada kita. Kalau dalam pelajaran kami dari Adabul Alim Muta'alim, kalau tidak salah ya, akhlak yang buruk itu lebih cepat nularnya daripada akhlak yang baik. Maka memilih teman, memilih circle yang baik, ya, itu adalah bagian dari cara kita untuk menjaga diri kita dari keburukan. Ya, kalau lingkungan toksik ya udah tinggalin aja, kan banyak lingkungan yang lebih baik gitu. Bahkan kalau kita berpikir bahwa hati kita ini terpaut, ingin dapat circle yang baik, ingin kita berdoa ingin dapat lingkungan yang baik, teman yang baik, maka insya Allah itu yang direspon oleh alam. Tapi kalau memang hati kita ini, ya Allah berikan aku lingkungan yang baik, tapi hati kita nggak sama gitu dengan kata-kata kita, hati kita juga kayaknya masih oke lah, kayaknya oke juga sih, masih ngobrolin orang, kayaknya asik juga sih ngerumpi dalam hati kecil kita. Ya, maka ini bertentangan tadi disebabkan apa doa tidak terkabul tadi. Kenapa? Antara kalimat ucapan dia tidak sesuai dengan hati dia. Maka saya perjelas lagi, menjauhi orang yang toksik, lingkungan yang toksik itu memang dianjurkan karena untuk menghindari terpengaruhnya kita dari akhlak yang buruk, dari pengaruh buruk. Bahkan mungkin saya pernah belajar begini, menggibah itu dilarang, ya, ngomongin keburukan orang dilarang, betul. Tapi ada satu kondisi ngomongin orang itu dibolehkan. Ketika apa? Kata guru saya, ketika ada orang yang berhutang, terus dia itu nggak mau bayar, terkenal ngomong sama ini dia pinjam nggak mau bayar, sama ini nggak mau bayar, udah terkenal banget. Maka ketika kita lihat ada teman kita yang nanya, orang ini pengen minjem uang sama saya loh, menurut kamu kasih nggak ya? Gimana dia orangnya? Kasih tahu keburukan dia ini orang yang nggak berhutang, udah banyak nih. Nah itu bukan ghibah dan itu diperbolehkan untuk apa? Agar orang itu tidak terjerumus pada lubang yang sama. Begitu juga dengan pertemanan. Nah seperti itu kan kalau kita korelasikan, berarti kita memutus silaturahmi dengan orang itu. Ya, karena kita ngasih keburukan dia, nggak mau kita balas sama dia. Nah, bukan berarti kita memutus silaturahmi, tapi itu menjaga membentengi diri kita dari akhlak hal-hal yang tidak baik. Sebab apa kata Nabi tadi? Kalau pengen tahu siapa kamu, kabarkan siapa temanmu. Itu mungkin jawaban dari saya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Umi dan Ustaz ingin memberikan tambahan atau mungkin meluruskan apa yang mungkin saya keliru dalam menyampaikan karena sependek pengetahuan saya dan keterbatasan keilmuan saya. Dipersilakan Umi dan Ustaz. Kalau nanya kayaknya mau maghrib dulu. Barakallahu fiik. Karena bukan kita yang nanya. Astagfirullah, itu beda. Mungkin sedikit lah pandangan terkait pembahasan ini ya, dari pandang
Iya. Untuk diri-diri Karya beliau juga. Ya. Katum Ikhlas Dan tahun 2008. Yang pertama adalah dari misal apakah ini tafsir atau bukan. Jadi di tafsir itu ada urutannya ya gitu. Jadi ini juga ada karakteristiknya atau prasyaratnya harus menulis tafsir. Jadi macam-macam tafsir itu ada. Kalau misalnya kita memasukkan ini tafsir, ini bisa dimasukkan ke tafsir konduki gitu. Jadi tafsir tematik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengambil tema tentang wanita atau misal tentang tentang fisika misal, itu bisa aja kayak gitu. Nah itu maka metodenya adalah tafsir maudhu'i, itu tafsir tematik. Tafsir maudhu'i. Terus apakah ini cocokologi bisa masuk, tapi juga cocokologi juga ada mazhabnya. Jadi maksudnya ada ulama-ulama atau ustaz-ustaz memang tidak ada masalah dengan cocokologi gitu ya, selama memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu. Tetapi menentang cocokologi jika memang itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi ada mazhab pro dan kontra cocokologi. Kalau menurut Umi lebih ke ini gak ada masalah sebenarnya kalau misal mau cocokologi. Cuman catatannya adalah memang ini masuk ke makna simplifikasi. Sangat simpel simplifikasi banget. Tapi nggak apa-apa kalau untuk ini apa sih maksudnya untuk pemula tidak ada soal kayak gitu, karena ini tidak ada tapi akan bahaya kalau hanya berhenti di sini gitu maksudnya ya kayak gitu. Tapi kalau untuk awalan nggak ada masalah kayak gitu, karena ini persoalannya kalau simplifikasi dalam artian tuh antara doa, syukur ya, terus sabar dan gagasan-gagasan yang lainnya itu. Karena hidup itu kan ini ya kompleks, kayak gitu. Sebagaimana misal kebahagiaan tuh, bahagia itu sederhana, kayak gitu. Itu salah ya. Bahagia itu nggak sederhana, bahagia itu kompleks, gitu. Sebagaimana komponen handphone aja kan kompleks ya, tidak simpel kan, gitu. Ya. Jadi sangat kompleks untuk memunculkan kebahagiaan itu. Tapi untuk tahapan untuk maroti tertentu tidak ada masalah gitu. Karena lebih ke nilainya adalah masuk ke naturalisme gitu. Dikaitkan memang di cocokologi ya ke keilmuan gitu. Dan itu nggak masalah gitu, nggak masalah untuk awalan. Tapi jangan berhenti di sini gitu maksudnya ya. Jadi akan ada hal-hal yang kompleks berikutnya. Sudah disinggung ya, dimana misal akal gitu ya, akal manusia itu, jadi misal semua ciptaan Allah itu ya, ciptaan Allah itu memang diciptakan untuk bertasbih, untuk berdoa, untuk berzikir, ya, tanaman dan sebagainya, dan bahkan ciptaan yang ini kursi ini ya, semuanya bertasbih, gitu. Tapi manusia itu esensialnya adalah di akal, gitu. Jadi sudah disinggung sama teman-teman ya, gitu ya. Jadi khawatirnya adalah